Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah Muammar Pratama Prasetya dengan NPM 25 Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian statistika saya yang berjudul Pengaruh Musik Terhadap Konsentrasi Belajar. Penelitian ini saya angkat karena fenomena mendengarkan musik saat belajar sudah sangat umum di kalangan mahasiswa. Namun, pertanyaannya adalah, apakah musik benar-benar membantu konsentrasi atau justru sebaliknya? Itulah yang ingin saya jawab melalui penelitian ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana data dalam penelitian ini dikumpulkan. Data yang saya gunakan adalah data primer, artinya data dikumpulkan langsung dari responden, bukan dari sumber kedua atau database yang sudah ada sebelumnya. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner yang dibuat melalui Google Form. Pemilihan Google Form bertujuan agar pengisian bisa dilakukan secara fleksibel kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih mudah dijangkau oleh responden. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah menggunakan aplikasi SPSS, sebuah perangkat lunak statistika yang banyak digunakan untuk analisis data penelitian. Analisis yang dilakukan mencakup dua jenis, yaitu analisis statistika deskriptif untuk menggambarkan data secara umum dan analisis statistika inferensial, khususnya menggunakan uji T dua sampel independen. Oke, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana data responden diperoleh. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk menilai tingkat konsentrasi belajar mereka dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu tanpa musik, kedua dengan musik. Penilaian dilakukan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana angka 1 berarti konsentrasi sangat rendah, angka 5 berarti konsentrasi sangat tinggi. Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri dan sukarela, sehingga jawaban yang diberikan diharapkan jujur dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Oke, sekarang kita masuk ke analisis statistika deskriptif. Apa itu analisis statistika deskriptif? Yaitu analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang telah terkumpul dan hasilnya diolah menggunakan SPSS. Berikut adalah hasil yang diperoleh. Pertama, ada rata-rata skor konsentrasi tanpa musik yaitu 3,90. Kemudian ada rata-rata skor konsentrasi dengan musik yaitu 3,76. Dari hasil ini, terlihat bahwa rata-rata skor konsentrasi tanpa musik sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan musik. Selisihnya memang tidak besar. Namun ini sudah memberikan gambaran awal bahwa musik mungkin tidak meningkatkan konsentrasi. Selain rata-rata, kita juga melihat standar deviasi. Standar deviasi pertama 0,884. Kemudian yang kedua 0,773. Nilai standar deviasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa variasi jawaban antar responden cukup rendah. Artinya, sebagian besar responden memberikan jawaban yang tidak terlalu jauh dari rata-rata. Ini menandakan data yang cukup konsisten. Oke, selanjutnya uji normalitas dan uji T-dependent. Sebelum melakukan uji T-dependent, kita wajib memastikan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Karena uji T merupakan uji parametrik yang mensyaratkan distribusi data mendekati normal. Untuk itu, dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan hasil yang pertama 0,00 dan yang kedua juga 0,00. Kemudian nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang secara statistik berarti data tidak berdistribusi normal. Namun, karena jumlah sampel N datanya 30, kita dapat menggunakan CLT atau Central Limit Theorem. Teorema ini menyatakan bahwa dengan sampel yang cukup besar, umumnya data lebih dari 30, distribusi rata-rata sampel akan mendekati normal sehingga asumsi normalitas tetap dianggap terpenuhi dan uji T-dependent dapat dilanjutkan. Kemudian setelah asumsi terpenuhi, dilakukan uji T dua sampel dependent dengan hasil dari SPSS nilai T yaitu negatif 0,643 dan sig to Taylor 0,525. Karena nilai sig 0,525 lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar tanpa musik dan dengan musik.
Oke, sekarang kita masuk ke analisis statistika inferensial manual. Pertama, ada hipotesis. Pertama, saya menetapkan hipotesis penelitian. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan konsentrasi belajar antara kondisi tanpa musik dan dengan musik. Kemudian, hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Lanjutnya, yang kedua, ada taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan uji dua pihak karena kita tidak menentukan arah perbedaannya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Derajat kebebasan, derajat kebebasan atau DF dihitung dari N-1 yaitu datanya dikurang 1 sama dengan 39 dari tabel distribusi T diperoleh dari T-table kurang lebih 2045. Kemudian selanjutnya ada statistik uji. Disinilah inti perhitungannya. Saya menghitung tiga nilai. Pertama, debar atau rata-rata selisih antar pasangan. Data min 4 dibagi dengan datanya 30 sama dengan negatif 0,1333. Kedua, standar deviasi. Selisih setelah disubstitusi diperoleh nilai 1000 maaf 1,1366. Kemudian ada T hitung diperoleh dari debar dibagi standar deviasi per akar data yaitu negatif 0,1333 dibagi 0,2075. Hasilnya T hitung negatif 0,6425. Kemudian daerah kritis. Daerah kritis adalah wilayah penolakan hipotesis nol, yaitu jika T hitung kurang dari negatif 0 negatif 2,045 atau lebih dari 2,045. Selanjutnya ada keputusan. Nilai absolut T hitung kita adalah 0,6425 yang jelas lebih kecil dari T hitung 2,045. Artinya, T hitung tidak masuk ke daerah kritis sehingga hipotesis nol diterima. Kesimpulan akhirnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar dalam kondisi tanpa musik dan dengan musik. Dan hasil ini konsisten dengan output SPSS yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif dan inferensial, dapat disimpulkan bahwa musik tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar pada responden dalam penelitian ini. Tentu saja, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti jumlah sampel yang masih terbatas pada 30 responden dan kondisi musik yang didengarkan tidak dikontrol secara ketat. Hal ini menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Oke, silahkan. untuk rata-rata konsentrasi tanpa musik 3,90 lebih tinggi dari dengan musik 3,7,6. Maaf, 3,76. Mengapa Anda menyimpulkan tidak ada pengaruh padahal nilainya berbeda? Oke. Perbedaan nilai rata-rata 3,90 dan 3,76 memang terlihat berbeda secara kasat mata. Namun dalam statistika inferensial, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perbedaan itu bermakna hanya dari selisih angkanya saja. Yang menentukan adalah nilai signifikansi p-value dari uji T hasil menunjukkan sig 0,526 yang tadi yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Artinya, perbedaan sebesar itu sangat mungkin terjadi hanya karena kebetulan atau variasi alami dalam sampel, bukan karena musik benar-benar mempengaruhi konsentrasi. Inilah justru fungsi utama uji hipotesis untuk memastikan apakah suatu perbedaan cukup kuat secara statistik untuk bisa digeneralisasi atau hanya kebetulan dalam data sampel. Oke, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Saya izin bertanya, mengapa Anda menggunakan skala 1 sampai 5 untuk mengukur konsentrasi belajar? Apakah mengukur seperti itu bisa dianggap valid dan objektif? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih.
Skala 1 sampai 5 yang saya gunakan merupakan skala Likert yang memang umum dipakai dalam penelitian sosial dan pendidikan untuk mengukur persepsi atau pengalaman subjektif seseorang termasuk konsentrasi belajar. Alasan pemilihannya ada dua. Pertama, konsentrasi belajar tidak bisa diukur secara langsung seperti mengukur tinggi atau berat badan, sehingga pendekatan self-report menggunakan skala penilaian adalah cara yang paling praktis dan lazim digunakan. Kedua, skala 1 sampai 5 cukup mudah dipahami responden, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pengisian. Oke, apakah sudah jelas? Terima kasih sudah jelas. Oke, sekian segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.